Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Akila Salomita dari kelas 1A Prodi D Sikap Keperawatan dengan NIM P0512022111. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi tentang sikap. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori sikap. Sikap yaitu definisi, komponen, karakteristik, faktor pembentukan, fungsi, teori pembentukan, atau perubahan. Definisi sikap yang pertama yaitu berorientasi pada respon, yang kedua berorientasi pada kesiapan respon, yang terakhir berorientasi pada skema triadi. Definisi yang berorientasi pada respon, tokoh Louis Thurston, Francis Lakert, Carlis Osgood. Sikap adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan. Perasaan mendukung yaitu favorable maupun perasaan tidak mendukung unfavorable terhadap suatu objek atau berkowits. Selanjutnya yaitu definisi yang berorientasi pada kesiapan respon. Tokoh yaitu Kempf, Bogardus, Lapierre, Mead, Allport. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Selanjutnya yaitu suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau respon terhadap stimulasi sosial yang telah terkondisikan menurut Lapierre. Definisi yang berorientasi pada skema triadi. Selanjutnya yaitu sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Keteraturan tertentu dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya atau Sikor and Beckman. Selanjutnya yaitu komponen atau struktur sikap. Ada 3 komponen sikap yaitu kognisi berupa kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, stereotip, pandangan, opini, pengetahuan atau informasi tentang suatu objek. Selanjutnya yaitu afeksi berupa emosi, perasaan, nilai-nilai tentang suatu objek. Yang ketiga yaitu konasi berupa kecenderungan bertingkah laku atau bertindak terhadap suatu objek. Yaitu selanjutnya model tree komponen. Seperti yang ada di gambar, connection atau perilaku, cognition atau pengetahuan, afek atau perasaan. Selanjutnya yaitu karakteristik sikap. Sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. Yang kedua, sikap ditunjukkan mengarah kepada objek psikologis. Selanjutnya, sikap merupakan suatu yang dipelajari. Yang terakhir, sikap mempengaruhi perilaku. Brigham 1991. Sikap versus perilaku. Yang pertama, sikap, predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku. Belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan atau aktivitas. Sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. Sikap dapat mempengaruhi perilaku. Sikap tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Selanjutnya, faktor pembentukan sikap. Sikap adalah sesuatu yang dipelajari melalui adanya interaksi sosial, saling mempengaruhi pola perilaku. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. Yang pertama, pengalaman pribadi, kebudayaan, orang yang dianggap penting yaitu orang tua, keluarga, pacar, sahabat maupun pemimpin. Selanjutnya yaitu media massa. Selanjutnya, institusi atau lembaga pendidikan dan agama. Selanjutnya, faktor emosional dalam diri individu. Fungsi sikap, Katz 1960. Yang pertama, utilitarian function. Sikap memungkinkan individu untuk memperoleh atau memaksimalkan reward dan meminimalkan punishment atau mencapai sasaran dan tujuan. CO, sikap pada mata kuliah, rajin belajar, dan dapat nilai A. Yang kedua, knowledge function. Sikap membantu memahami lingkungan, dorongan untuk ingin mengerti, untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya, sikap pada lingkungan, bisa tahu atau kenal lingkungan dengan baik. Yang
Yang ketiga, value expressive function. Sikap akan mengkomunikasikan atau mengekspresikan nilai atau identitas yang dimiliki seseorang. Contohnya, sikap anti narkoba dan identitas mahasiswa yang baik. Yang keempat, ego defensive function. Sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi, dan sebagainya dalam rangka mempertahankan diri atau ego. Contohnya, suka tapi gengsi atau suka tapi ditolak. Sikap negatif pada gebetan, gengsi atau malu karena ditolak. Selanjutnya, teori-teori pembentukan dan perubahan sikap. Yang pertama, teori keseimbangan. Yang kedua, teori konsistensi, kognitif, efektif. Yang ketiga, teori ketidaksesuaian. Dan yang terakhir, teori atribusi. Yang pertama, teori keseimbangan. Fritz Heider 1958. Bagaimana sikap kita berkenaan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Yang kedua, model teori melibatkan perceiver, orang lain, objek lain, atau seseorang, yang dicontohkan POX. Ketiga, elemen tersebut membentuk suatu kesatuan, di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. Keseimbangan, P atau perceiver, sependapat dengan orang lain yang disukainya, atau P tidak sependapat dengan O yang tidak disukainya. Selanjutnya, ketidakseimbangan, P tidak sependapat dengan O yang disukainya, atau P sependapat dengan O yang tidak disukainya. Selanjutnya, ketidakseimbangan, perubahan untuk mencapai keseimbangan. Seperti ini contoh diagramnya. Selanjutnya, teori konsistensi kognitif afektif. Bagaimana seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan efektifnya, atau sebaliknya. Itu kognitif disesuaikan dengan afektif dan afektif disesuaikan dengan kognitif. Jika terjadi ketidaksesuaian, yaitu berusahalah mengubah kognitif agar sesuai afektif. Selanjutnya, berusaha mengubah afektif agar sesuai dengan kognitif. Selanjutnya, teori konsistensi kognitif afektif. Kognitif diubah mengikuti afektif. Contohnya, sikap terhadap merokok. Afektif, suka merokok. Kognitif, tahu bahwa merokok berbahaya, menyebabkan kematian. Merokok berguna untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Mati itu rahasia ilahi atau takdir. Selanjutnya, afektif diubah mengikuti kognitif. Contoh, sikap terhadap bakso langganan. Kognitifnya, tahu bahwa bakso ternyata dari daging tikus. Afektif, suka bakso, tidak suka makan bakso. Selanjutnya, teori ketidaksesuaian, dissonance theory. Sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. Sumber pokok inkonsistensi ada dua, yaitu akibat pengambilan keputusan dan akibat perilaku yang bertentangan. Selanjutnya, inkonsistensi, mengubah sikap agar sesuai perilaku. Contoh, sikap pada si X tapi berperilaku baik dan akrab. Lama-kelamaan, sikap berubah jadi positif agar tidak dianggap PHP oleh orang sekitar atau lingkungan sekitar. Selanjutnya, teori atribusi atau attribution theory. Berbeda dengan ahli pada umumnya. Ahli pada umumnya yaitu sikap berdasarkan pertimbangan kognitif dan afektif. Teori ini berpendapat, sikap bukan berdasarkan peninjauan ke dalam diri, tapi kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan persepsi situasi. Perubahan perilaku yaitu menunjukkan perubahan sikap. Contohnya, perilaku tidak mencontek, dipuji dulu, nilai tetap baik, sikap negatif pada mencontek, tidak suka mencontek. Terima kasih. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.